Timur, punya kakek saya, jadi ayah ibu saya mempunyai 6 orang budak yang dibeli di Pulau Pineng. Aduh. Terus mereka mengerjakan tanah kakek yang sangat luas, hasil dari membuka hutan dengan tangan sendiri ya, jadi bukan beli tanah, dari hutan dibuka. Jadi terus banyaklah cerita dari kecil yang saya dengar tentang pertanian dan keburukan-keburukan perbudakan. Tapi pada saat itu kami dari Tapanuli ya, kakek dan nenek saya baru masuk ke agama Kristen. Jadi sangat bersemangat mengerjakan semua perintah yang ada di kitab suci. Antara lain tidak boleh jahat kepada orang yang diperbudak. Jadi kakek saya berusaha berbuat yang terbaik kepada mereka, nggak pernah disiksa, tidak pernah dimarahin, kalau salah ditegur baik-baik, dan kisah yang seperti itu. Terus waktu saya sudah mulai bisa baca asing, saya bilang, "Mah, kok kakek seperti malaikat terhadap budaknya, itu cerita betul apa bohong?" Kata ibu saya, betul, karena dia ingin tidak punya rasa bersalah di dunia gitu. Tapi nenek saya sangat memandang rendah karena mereka bangsa asing ya, orang Tionghoa yang diculik oleh orang Belanda, kemudian dijual di pasar budak di Pineng. Jadi menurut nenek saya, seorang wanita desa, itu kerajaan dari orang Tionghoa itu tidak baik, tidak memelihara warga negaranya, kira-kira begitu. Lalu anak-anak, jadi ibu saya dan saudara-saudaranya itu tidak boleh bergaul dengan para budak, nggak boleh deket-deket. Dan cerita tentang budak itu sangat kotor ya, mereka jarang mandi, yang seperti itu. Jadi kita nggak boleh meniru, nggak boleh deket-deket. Nah, terus ketika udah dewasa, ibu saya ingin jadi dokter, tapi tidak terkabul. Ini masa jauh sebelum Perang Dunia Kedua. Belum ada perempuan masuk perguruan tinggi pada waktu itu. Jadi dia hanya jadi perawat. Waktu jadi perawat, kebetulan dia mendapat kedudukan di rumah sakit yang mengurus para kuli kontrak. Nah, di situ dia melihat bagaimana nasib kuli kontrak itu sangat buruk. Yang dibacok, yang ditendang, lagi makan, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya dari kecil tuh udah bingung ya, ada dunia kok seperti itu gitu. Jadi saya banyak mempelajari buku-buku asing, terutama tentang slavery, tentang perbudakan yang sangat kejam, dan masa lalu yang jauh, abad pertama Masehi, abad kedua, dan sebagainya, dari sekolah minggu. Di sekolah minggu kami itu banyak sekali diceritakan kisah-kisah yang asalnya dari kitab suci gitu ya. Jadi saya bingung ya, kok orang yang seperti itu sedihnya hidupnya, yang jadi budak itu bagaimana ya nanti kalau udah meninggal, apakah ada hiburan yang disediakan gitu ya, atau ada kenaikan kedudukan dan sebagainya. Jadi saya mulai berangan-angan. Pada suatu hari saya diundang ke Banda oleh, kita menyebutnya waktu itu raja dari Pulau Banda, yaitu Pak Des Alwi, seorang diplomat. Dengan harapan tentunya saya menulis sesuatu. Jadi saya pikir, nulis apa ya? Masa ada kuli kontrak bisa cerita masa lalu Banda, kan nggak lucu. Lalu kalau bukan kuli kontrak itu yang bercerita, siapa dong? Nah, lalu terpikirlah seorang tuan yang banyak baca buku, yang banyak tahu sejarah, dialah nanti yang berkisah, dan yang menjadi pelakunya antara lain yaitu wanita tua yang bernama Mirah itu. Begitulah ilham yang datang. Menarik, menarik sekali. Ada pertanyaan mungkin? Dari saya tidak. Dari Halida. Halida? Ya. Terima kasih. Saya Halida Hatta. Saya senang sekali karena saya pernah ke Banda. Ingin bertanya, apakah ketika membuat novel itu ada sosok yang memang menjadi inspirasi Mirah di Banda itu? Tadinya saya mau tanya, apakah dari
tuan-tuan yang diceritakan dalam novel itu, apakah ada mengambil inspirasi dari Raja Banda, dari Om Des Alwi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Pak Des itu kan memang rajanya Banda. Dia tahu segala hal tentang Banda. Dan kita selalu panggil dia Pak Raja sambil tertawa. Jadi dia tahu itu ejekan. Jadi karena diharapkan menulis buku tentang Banda, saya mikir-mikir. Gitu. Pada suatu saat terjadi hujan lebat di Banda, terus saya kakinya penuh becek, sendalnya sampai nggak bisa dipakai. Terus saya ke sumur untuk mencuci kaki. Terus saya berkata, di situ ada banyak wanita yang mencuci pakaian. Saya bilang, Assalamualaikum ibu-ibu, saya boleh menumpang cuci kaki. Terus ada seorang wanita yang sudah sangat tua, tapi cantik sekali. Dan badannya sangat sangat kekar. Rambutnya putih semua. Aduh, kamu hampir bikin saya menangis. Kenapa ibu? Saya terkejut. Saya pikir anak saya yang kembali. Terus saya terdiam ya. Kembali dari mana ibu? Kembali dari perantauan yang tidak jelas. Oh, lalu dia mulai cerita. Dia punya anak gadis yang keturunan Belanda karena dia tidak dibilang diperistri ya. Dia harus tinggal bersama dengan majikannya. Lalu mendapat 2 anak. Anaknya pun cantik gitu. Jadi suatu hari dibawa Jepang dan saya berharap dia dipulangkan, tapi ini sudah lama kita merdeka, tidak ada orang yang dipulangkan oleh Jepang. Mungkin dia tidak akan pulang lagi. Jadi saya harap tadi kamulah anak saya itu. Terus dia nangis terbata-bata. Ya saya nangis juga ya, cengeng gitu. Saya nangis juga. Oh ibu maaf ya, saya nggak sengaja membangkitkan kenangan. Lalu saya mencuci kaki dan mengelus-elus, membelai-belai punggungnya gitu ya. Sabar ya Bu, mana tahu ya dikembalikan oleh Yang Maha Kuasa. Saya bilang gitu. Ya lalu saya kembali ke dalam. Di dalam saya cerita ada wanita begini-begini. Oh, that was the lady yang dulunya mistress of Tuan bla 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 gitu. Gitu. Terus dia punya anak 2 betul. Gitu. Tapi udah hilang dibawa Jepang. Yang laki dibawa Jepang dengan ayahnya sekalian. Gitu. Nggak pernah pulang. Nah, Pak Des. Terus dia geleng-geleng kepala. Kasihan kalau pulang juga udah suasana udah lain, kata Pak Des. Ya, sudah sampai di situ ilhamnya. Lalu kisah yang selanjutnya itu karangan saya, Isapan Jempol. Karangan yang mana itu, Hana? Ya, buku kedua atau lanjutannya dari? Masih terusannya Bu, yang ada wanita yang dari Australia itu, oh ya ya. datang bawa lampu bla bla bla, itu Isapan Jempol. Oke. Ada lagi? Oh, siapa itu? Ya paling yang itu, yang pilot yang agak nakal itu. Nah dia banyak bercerita karena dia banyak baca buku tentang Banda, bergaul dengan penduduk asli. Jadi sebutin satu-satu anekdotnya dan lain-lain. Ada pertanyaan, saya lihat tangan naik ke atas. Iya. Dari ya, siapa? Mungkin saya terima Mila. kasih. Ya, silahkan. Ibu Hana, senang sekali dengar tadi penuturannya. Yang saya ingin tahu setelah dari inspirasi dari tokoh-tokoh yang nggak sengaja ketemu ya Bu ya, sebetulnya tadi ya, menginspirasi membuat cerita ini, setelah jadi tentu dengan background yang sudah pasti ada riset yang tempatnya dan semuanya. Dan lucunya tadi cerita sesudah itu karangan saya, atau ibaratnya Isapan Jempol, dan ternyata karangannya bagus banget gitu loh Bu ya, walaupun saya belum selesai betul, belum saya baca. Tapi yang saya ingin tahu, Ibu setelah selesai buat buku ini, Ibu sampaikan nggak dengan tokoh inspirasinya tadi? Cerita ini apakah memang akhirnya Ibu ketemu lagi dengan tokoh yang tadi menginspirasi dan menjelaskan Ibu membuat buku ini, alasannya apa? Seperti tadi kan masa lalu lihat banyak perbudakan dan ingin menulis lagi. Sebenarnya apa Bu yang mendasari
memilih Banda karena kebetulan ketemu Pak Des Alwi, ketemu tokoh inspirasi. Tapi setelah itu, Bu, apa yang Ibu rasakan setelah buku ini selesai? Saya sih tidak terlalu merasakan karena udah dari kecil dengar cerita tentang perbudakan ya. Dan ini yang terjadi di Banda kan sudah sebetulnya perbudakan secara internasional sudah dihapus tahun 1860 kan. Jadi yang di Banda itu tinggal sisa-sisanya dan menurut saya perlakuan terhadap mereka juga sudah sangat baik, sudah berperi kemanusiaan, tidak lagi disiksa, tidak diberi makan kalau bersalah, dan sudah nggak ada lagi. Jadi itu sudah akhir dari I think masa perbudakan. Jadi nggak dibikin terlalu mengurai air mata ya. Kalau cerita mendiang ibu saya tentang para kuli kebun-kebun di Sumatera Timur yang disiksa itu mengerikan sekali, Bu. Ada lagi makan, dipanggil 2 kali nggak menyaut karena nggak mendengar, lacok pada saat itu juga. Kesian. Terus nanti ada orang yang mau dimakan ular, bukannya ularnya diperangi di kebun, malah tuannya bilang biarin aja, dia itu kuli kontrak yang suka melawan. Jadi dimakan ular piton gitu. Dan macam keburukan lain yang saya tidak suka mendengarnya, jadi saya tidak masukkan di dalam buku ya. Contoh buruk untuk kelakuan buruk. Nah, terus sudah itu Ibu ketemu lagi dengan Ibu yang menjadi tokoh inspirasi, Bu? Setelah Ibu selesai, boleh kepingin tahu saya? Masih ketemu lagi 3 kali lagi karena saya bolak-balik untuk mempelajari bahasa mereka ya supaya bagus. Masih ketemu lagi dan sayalah yang membawa lampu itu sebetulnya. Lampu Petromax itu yang dikasih ke dia itu saya sebenarnya. Tapi saya bilang aja Nyonya Australia itu. Supaya Ibu jangan kegelapan lagi, nih ada Petromax, ada orang baik kasih. Siapa orangnya? Oh, dia nggak mau disebut namanya, saya bilang. Terus kita yang pergi beli di pasar lampu. Waktu itu lampunya Petromax. Terus beli beberapa kain dan kebaya untuk dia. Terus dia tanya, ini dari siapa? Dari temannya Pak Des. Saya bilang aja begitu. Saya takut dia menyembah-nyembah nanti ya. Terima kasih, Bu. Senang sekali ditunggu buku sejarahnya setelah ini. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan ya. Yang saya lihat pertama itu Mbak Muti ya, benar? Ya. Kemudian Angelique, habis itu Ati ya. Silahkan Muti. Oke. Sampaikan pertanyaan. Ini sound like sisters or cousins semua nih 3-tiganya. Selamat malam Mbak Hana. Saya suka sekali baca bukunya Mbak Hana. Kebetulan saya pernah ke Banda 4-5 tahun yang lalu, jadi saya bisa membayangkan keadaan hutannya yang tentunya nggak jauh beda dengan kondisi seperti yang dulu, karena menuju sananya pun jadwalnya nggak pernah bisa terjadwal ya. Mau naik kapal kita nggak tahu kapan hari apa, kemudian mau naik pesawat juga bisa kapan aja tunggu panggilan gitu. Nah, jadi more or less suasananya saya bisa membayangkan. Nah, pertanyaan saya adalah tokoh dari yang menginspirasi Lawao itu sepertinya muncul sebentar tapi bisa membawa sosok yang baik gitu. Itu terinspirasi dari mana, Mbak Hana? Dari ngobrol-ngobrol dengan penduduk pantai. Waktu itu katanya penduduk pantai di Kepulauan Banda itu kebanyakan orang Buton. Mereka sebutnya Butung ya, orang dari Pulau Butung. Dan secara ekonomi mereka sukses karena mereka pelaut yang baik, cekatan, dan sangat hemat. Jadi saya pikir ini baguslah untuk contoh bahwa dengan bekerja keras dan tidak terlalu tunduk kepada Belanda, mungkin bisa punya ekonomi yang lebih baik dan mereka bukan budak. Jadi salah menjadi pedagang, kira-kira begitu. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam cerita, bagaimana ya membuatnya. Jadi saya bilang aja Mirah jatuh cinta dan Lawao juga jatuh cinta, terus mereka berjanji biasa deh akan sehidup semati. Tapi ternyata yang mati hanya Lawao, yang hilang. Mirahnya tetap hidup. Nanti ketemu lagi supaya bisa bersambung ceritanya.
Sayangnya nggak happy ending ya Mbak ya, dengan lawaunya. Ya, kalau dibikin happy ending, saya bilang nanti jadi kayak film India. Oke. Silahkan Angelique. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Ya, Bu Hana, saya Angelique dari Manado. Menarik sekali baca bukunya. Terus terang waktu itu memang agak pelan di awalnya, tetapi waktu udah sampai di tengah, makin lama makin lebih spanen gitu, lebih seru untuk bacanya. Terus apalagi memang waktu pas cerita mulai yang si Mira mau punya anak gitu, tapi terus maksudnya karena baca dari cerita dari ibuku kan dari belakangnya itu yang bahwa dia anak-anak itu terus nanti diculik dan dia nggak tahu ketemunya. Waktu itu saya bacanya tuh sedih banget. Terus yang to be honest memang saya perlu waktu kayak tunggu besok lagi gitu untuk memberanikan diri untuk baca terus lagi gitu kan. Mungkin terbawa perasaan juga karena saya punya anak-anak gitu. Tapi terus tadi tentang latar belakang si Mira tadi udah diceritain. Tapi ada satu plot di situ tadi Ibu cerita tentang yang pergi ke cuci kaki ke sumur yang di belakang rumah itu juga saya kepikiran ada satu plot yang waktu Wendy ditunjukin sama Mira rumahnya, kemudian jalan-jalan ke belakang, terus di sumur itu digali ada botol yang ada isi perhiasan-perhiasannya. Terus perhiasan itu dikasih ke Pak Camat gitu. Itu kan juga kayaknya ngambang gitu aja. Maksudnya Ibu kenapa gitu terus ada masukin plot cerita tentang perhiasan itu gitu, apa untuk nambahin bumbu-bumbu yang karena terus salah satu perhiasannya ada klip yang ada rambut anaknya gitu atau gimana? Ya, itu ilhamnya karena dari sekolah minggu dulu suka dengar cerita perbudakan ya. Dan setelah ke perguruan tinggi jurusan sastra, banyak sekali baca buku antropologi, sejarah internasional, dan lain-lain. Jadi itu saya sering lihat atau baca mengenai penggalian-penggalian di Timur Tengah. Itu kan sering digali, terus nanti ada tengkorak orang yang tingginya sekian, yang hidungnya seperti ini pasti keturunan dari satu negeri entah berantah. Terus nanti ada lagi satu tempat dari porselen Tiongkok yang sudah terbakar berapa puluh abad yang lalu, ketika digali dibuka di dalamnya masih ada cengkeh yang utuh dan porselennya tidak pecah meskipun rumah itu terbakar. Jadi itu bertumpuk-tumpuk sekian tahun lamanya, ya saya tumpahkan aja ke situ satu persatu supaya juga lebih mengharukan ya. Kan digali-gali lubang ketemu rambut anaknya. Tidak bermaksud untuk menggali kesedihan, tapi itu memang bekas rumahnya di Ulu Pitu. Terus ketemu tuan orang Eropa kan suka minum. Jadi ketemu botol alkohol yang begitu-begitu supaya agak hidup ya, agak wajar maksud saya. Iya, tapi itu sama kan plotnya juga ngambang. Udah gitu kan plotnya ngambang juga gitu kan. Nggak tahu itu akhirnya perhiasannya punya siapa sih gitu yang naruh di situ. Kan mau dibawa ke Bapak Camat atau Bapak Polisi untuk bertanya. Kalau tidak ada yang menuntut, tidak ada yang klaim, ya akan diberikan kepada Mira. Tapi supaya tidak dituduh mencuri, karena digali dari dalam tanah, makanya mau dibawa dulu ke Bapak Camat dan seterusnya. Kan waktu itu Om Des yang janji kan mau dibawa dan nanti dikasih. Tapi Om Desnya kan pulang ke Jakarta. Oke. Ya, oke. Oh ya, jadi yang sepak Jack itu Om Des ya. Oh iya. Raja Banda. Ya, Raja Banda. Raja Banda. Oke, makasih Bu Hana. Sama-sama. Baik. Sekarang giliran Ati ya. Ati dulu deh. Baik, baru Ai. Bu Hana, saya terlalu banyak pertanyaan sampai tidak tahu mau tanya dari mana. Satu, sangat Bu. menarik, sangat menarik sekali, terutama yang pertama waktu menginjak halaman 55 itu
makanan-makanan Banda untuk saya itu luar biasa yang saya tidak pernah mencoba masak dengan daging pala atau dengan fuli, karena biasanya saya banyak sekali ya fuli, pala segala macam, tapi belum pernah makan dengan daging palanya dibuat dengan makanan segala macam, dan ikan munggai saya tidak pernah dengar. Itu untuk saya sampai mencatat ingin mencoba memasak cara masakan Banda. Pertanyaan saya, jadi waktu saya ke Banda dulu juga waktu mendiang Om Des dan Mira masih hidup, itu saya menyesal saya tidak melihat atau mencari perkebunan pala, karena ternyata luar biasa sekali bagaimana pala itu hidup di bagian yang menghadap angin, yang ada cara-caranya. Kalau kita mau ke situ lagi, apakah sebaiknya ke tempat di mana kita bisa melihat? Itu pertanyaan saya. Dan juga tempat orang-orang Banda yang sekarang masih hidup itu menarik sekali, dan saya ingin melihat di pulau itu. Juga dengan ada orang yang mengambil mata air yang kemudian keluar air kemudian ditutup, itu benar atau hanya cerita? Atau itu si Raja Bandanya itu siapa, masih hidup atau tidak? Jadi keluarga kerajaan itu masih ada atau tidak? Saya penasaran sekali. Itu. Yang kedua pertanyaannya mengenai Jepang. Ibu Hana dapat dari mana sih informasi mengenai Jepang? Menurut saya cerita mengenai Lili itu luar biasa hidupnya, sangat seperti saya ada di situ gitu loh. Ibu bisa mendapat cerita itu dari mana semuanya? Yang pala dulu ya. Ya. Pala sekarang kalau di Jakarta udah nggak bisa beli fuli yang bagus, udah bulukan karena nggak ada yang beli. Paling orang kayak saya ditanya, bisa beli kembang pala, udah bulukan, ibu masih mau? Jadi saya suka pesen pada seorang kawan yang suka bolak-balik, tolong bawain fuli ya gitu. Terus mereka bawa, beli dari pasar, sami mawon, udah kering. Jadi di Indonesia Barat, fuli itu tidak populer. Saya saja yang sok aksi, oh gila rempah, bikin sup pakai fuli, bikin kolak pakai fuli, terus bikin apa lagi kemarin saya bikin opor saya pakaiin fuli. Terus adik saya yang ini lucu ya, opornya kok bau seperti sup. Ya udah deh makan aja mumpung lebaran saya bikin gitu. Jadi saya ada gila-gilanya juga, tidak standar kalau masak, terutama fuli saya sangat suka. Terus kayu manis saya sangat suka. Yang enggak sayur bayam nanti dikasih kayu manis ya, something like that. Jadi kalau rempah karena dari kecil ya sudah dengar cerita rempah, jadi suka bikin eksperimen. Dan eksperimen itu untuk saya sendiri. Saya tidak ada keluarga, jadi nggak perlu menyenangkan siapapun. Kalau gagal ya udah buang, nggak dimarahin. Itu tentang rempah Bu ya. Sama daging pala juga Bu ya? Pardon? Daging palanya pun dipakai. Biasanya kan hanya manisan, ini dipakai. Sulit karena kan dari Banda ke Jakarta kalau dibawa terbang udah kisut ya. Dulu di Jawa Barat itu di daerah Sukabumi sampai ke selatan Samudra Hindia itu banyak pohon pala yang suka orang jual jadi pala manis. Kita bisa beli dagingnya, jadi bisa beli buah pala. Tapi sekarang udah nggak ada, udah ditebang semua. Mungkin udah jadi villa, jadi lapangan golf dan seterusnya gitu ya. Nggak bisa lagi dapat daging pala untuk masakan. Kita kalau mau makan manisan pala pesen dari Minahasa. Kalau ada orang mau ke Minahasa, bawain manisan pala ya gitu. Saya baru mau bilang tadi Bu Hana kalau mau ntar saya bawain pala dari Manado karena depan rumah saya masih punya banyak pohon pala. Fuli juga itu langganan dikirim ke Ati itu fuli sama biji pala. Masih banyak di rumah saya. Oh, mau dong dikirim? Nanti Aku juga mau. Mbak Hana, kita waktu Indrina sama saya berapa bulan ya, 4 bulan yang lalu, kita berlayar ke Banda, pulang-pulang bawa ini banyak oleh-oleh
sele pala. Oh iya, buatan Sekarang Aceh. Ya. itu buatan dari apa itu? Dari dagingnya atau apanya? Ya, dari dagingnya, Bu. Enak sekali. Dan itu apa? Diminati sekali oleh orang-orang asing ya. Mereka selalu cari. Dan sayangnya waktu ada Pak Des dan Tania dan sekeluarga, itu mereka bantu penduduk Banda untuk membuatnya, dan merekalah yang memasarkan di Indonesia. Tapi serba kekurangan botolnya, kekurangan tempatnya untuk itu ya. Jadi dengan tidak adanya keluarga Desa Alwi sekarang ya berhenti, kasihan sekali. Jadi kita harus ke sana. Mereka menjual sih. Kalau ada turis untung, tapi kalau enggak ya enggak ada yang beli. Soalnya pala yang mereka buat itu tidak pakai pengawet. Oh. Jadi nggak bisa tahan lama ya. Beda dengan misalnya sele merek Hero dari Austria. Itu kan pengawetnya banyak, pewarnanya banyak. Jadi ya silakan bisa bertahun-tahun taruh di rak, tidak apa-apa. Tapi yang di Banda itu karena pala sendiri adalah pengawet kan. Betul. Mbak Ana, mungkin pertanyaan Ati yang kedua belum terjawab ya tentang Jepang itu. Makanya saya bilang tadi satu. Sorry. Dia tua jadi pelupa. Boleh diulang kan? Ya, yang kedua itu waktu si Raja Banda membuka tanah, kemudian mengambil air di tangannya, itu betul atau tidak? Dan ceritanya, dan pulau itu di mana sih kalau misalnya kita mau kunjungi? Saya ingin sekali melihat itu Banda, orang Banda asli itu. Itu yang Banda asli sekarang namanya Banda Eli. Di ini sebelah apa ya? Timur laut kan? Timur lautnya Pulau Banda, Kepulauan Banda, atau agak di selatannya Kepulauan Kei. Itu tempat mereka melarikan diri ya waktu pembantaian oleh Jan Pieterszoon Koen. Itu saya mau bikin jadi satu buku tentang pelarian mereka, ada yang gagal, ada yang sukses. Nah, mengenai itu apa ya namanya, ilmu gaib-gaib kah? Yang itu betul sekali. Makanya nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau kita mengunjungi Pulau Banda, Kepulauan Banda, itu nggak boleh mencaci, nggak boleh mengkritik, dan main-main dengan segala macam kata-kata. Karena bisa, kalau bahasa Jawa bilang kualat, bisa jadi kualat. Ada pengalaman saya itu bawa alat perekam. Ada nyanyi-nyanyian adat yang nggak boleh didengar oleh orang awam kayak kita. Terus anaknya Pak Des yang bungsu bilang, Bu Hana kalau mau itu kita bilang aja Pak Perahu ini suruh nyanyi, ntar kita rekam diam-diam. Oh iya, kita orang kota kan. Oh iya bagus. Terus di setel sama saya, masukin dalam tas. Nah terus kita tuh mencuri perahunya Pak Des. Pak Des lagi rapat di rumah, terus kita bilang sama awak kapalnya lah ya, anterin kita dong ke ujung sebelah sana, kita mau lihat lumba-lumba. Sore-sore mereka suka bermain. Oke, terus dibawa lah. Nggak bilang ke Pak Des. Nanti rupanya dia punya insting, kok saya rasa nggak enak. Kita pergi ke sana, ke utara sana, terus ada laut lepas. Pak bisa manggil angin nggak? Kita bilang ke Bapak pendayung itu ya. Bisa Ibu. Oh, tolong panggil angin. Pakai apa panggilnya? Menyanyi Ibu katanya. Oh, menyanyi kah? Saya bilang. Boleh tolong menyanyi, beta mau dengar gitu. Terus dia bilang tidak boleh didengar orang lain. Ya sudah, beta tutup telinga. Padahal ini tape recorder menyala di dalam tas. Beta tutup telinga. Iyalah, dia kan nggak tahu ada tape recorder. Dia menyanyi panggil angin, betul anginnya terus beriak-riak. Terus kita ketawa-ketawa. Tiba-tiba angin, ketika dia berhenti nyanyi, anginnya mati. Perahunya diem. Itu kan berbahaya kan perahu diem. Harus membelah ombak dan harus tetap bergerak. Saya bahasa Inggris ke si Emon, namanya anaknya Pak Des. Emon ini gimana gitu. Kamu sih, dia nyalain saya, kamu tadi yang suruh nyanyi. Udah akan di tape. Iya, karena di tape itu dia marah. Jadi gimana dong?
bilang minta maaf, tapi bahasa kalian. Saya bilang, kamu yang ngomong. Terus si Emon bicara, Pak ini tadi minta maaf. Kita udah dengar nyanyian orang asli, sudah cukup lah. Sampai di sini kita boleh pulang nggak? Ya, orangnya marah rupanya. Dia berasa ada sesuatu. Terus di tempatnya Pak Des yang lagi rapat, Pak Des juga merasa something is wrong. Dia keluar dari rapat. Terus dia terkejut, dilihat ini kapal kemana? Nggak permisi. Jadi tuh ditanya semua orang, nggak ada yang lihat. Pak Des begini, gitu. Menunggu ya, terus nggak lama kita datang. Rupanya orang itu sudah minta maaf, berdoa. Angin sepoi-sepoi datang lagi, ombak datang. Terus kita membelah ombak, kembali ke rumah. Waduh, saya sebagai tamu saya malu. Pak Des sudah begini, dia nggak berani omelin saya karena saya tamu kan. Tapi saya sangat malu. Dari mana kamu? Tanya sama Emon. Itu Pak mau lihat lumba-lumba katanya gitu. Oh, kamu tuh lahir di Banda emang nggak pernah lihat lumba-lumba ya sore-sore. Iya Pak. Terus dia nyalain saya. Tamunya kepengen lihat. Oh. Lain kali harus permisi ya. Papa rasa tidak enak. Dia bilang pasti ada sesuatu. Kita nggak berani cerita bahwa kita suruh orang menyanyi. Iya Pak gitu. Terus dia kembali ke rapat. Terus kita salaman nama bapak itu minta maaf. Kalau Emon salamannya pakai begini gitu. Jangan marah, tolong bilang sama moyang-moyang istilahnya. Tolong bilang sama moyang-moyang ini tamu dari Jakarta agak nakal. Jadi terus beres. Sejak itu saya nggak mau macam-macam. Iya betul itu ada haus buka sumur. Mereka tahu tempat-tempat sumur yang asli. Dibuka keluar air mereka minum selesai tutup batu. Wow. Mau tangkap ikan, saya bilang tolong tangkepin ikan gurita dong. Terus berdiri di pantai, terus duduk. Nanti ada ikan gurita lewat, mereka hanya gini pakai tangan. Mau berapa ibu? Saya satu, udah cukup. Untuk yang punya rumah lah, supaya jadi masa saya makan sendirian. Terus diambil sampai 4 guritanya. Terus nanti dia baca-baca, guritanya pergi lagi. Itu betul, Bu. Jadi bukan dongeng ya. Oke, mungkin giliran Ai ya, Natalia. Pertanyaannya. Terima kasih Bu Yuli. Selamat malam Bu Hana. Ini Ibu cerita mengenai gurita, aku jadi ingat suamiku yang berlayar, yang tinggal sendirian di laut terbuka, minta ikan, datanglah ikannya. Jadi memang kalau kita alam tuh memang nggak bisa sembarangan. Tapi itu bukan komentar itu apa. Pertanyaan saya Bu Hana, ini buku sangat ini ya. Sedih dalam pengertian lost opportunities, kesempatan-kesempatan yang hilang. Jadi tokoh-tokohnya itu bagaikan ships passing in the night. Mereka ketemu, berinteraksi, tanpa sadar ada bond di antara mereka yang sesungguhnya kuat. Mira melihat kok si Wendy mengingatkan dia pada suaminya, kepada anaknya, tetapi dia nggak mengungkapkannya kepada Wendy. Wendy juga ada pertanyaan mengenai Mira, ada sesuatu yang menarik dia pada Mira, tapi juga tidak terungkap. So, waktu Ibu Hana menulis buku ini, apakah dalam dalam rancangan plotnya itu memang sengaja dibuat bagaikan ships passing in the night karena tidak mau happy ending dikira kayak film India? Ya, saya pikir dalam kehidupan manusia yang sungguh-sungguh emang nggak selalu happy ending ya. Jadi saya mau ambil yang itu, jangan happy ending itu jadi kayaknya cerita murahan gitu, menurut pandangan saya. Jadi harus dibuat unhappy ending. Kalau Mira ada perasaan aneh itu tidak bisa bercerita karena bahasa. Kan dia dengan nyonya itu
Bahasanya susah ya. Nyonya itu bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit, tapi belum kaya untuk perasaan bahwa saya terkenang, bahwa saya terharu gitu. Dia mungkin nggak bisa nangkep dalam bahasa Indonesia. Jadi Mira terdiam, satu. Kedua, dia juga budak, tidak biasa mengungkapkan perasaan. Kalau dengan suaminya kan bisa ditempeleng. Kalau bicara-bicara yang tidak pantas menurut Tuan Besar. Kalau Wendy kan orang asing, jadi dia tidak juga bisa mengungkapkan perasaannya dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Mira. Dia paling bisa dalam bahasa Inggris yang tinggi ya, terus kita yang menerjemahkan mungkin bisa sampai ke Mira, tapi dia kan sendirian. Jadi hanya kata mendiang ibu saya, perasaan ketautan dengan apa ya, keturunan saudara itu biasanya betul kuat, sangat kuat, kata my mother ya. Jadi itu bisa misalnya orang yang udah terpisah atau dibuang waktu bayi terus ketemu di pasar long time after that, nggak saling kenal tapi heran kok saya kok tertarik pada pribadi itu. Nanti dia juga bilang saya kok tertarik, ada apa? Karena nggak ada jembatannya, nggak ada yang cerita, ya nggak jelas. Tapi saling tertarik ada. Pembantu saya dulu begitu, anak yang dibuang oleh orang tuanya, terus jadi pembantu. Suatu hari kita jalan-jalan ke desanya pembantu ini. Ternyata ada orang yang cerita, kamu kan sebenarnya anaknya si Anu dibuang. Yang mana tempatnya atau rumahnya itu diunjukin. Ini dulu rumah ibu kamu tuh dibuang karena kamu lahir di luar nikah. Oh, kok perlu dibuang sih? Kita bilang, Bu, dikasih orang yang nggak bisa punya anak, gitu kan. Oh, zaman dulu nggak sampai pikiran ke situ, mereka bilang. Pokoknya membawa aib. Oh, kasihan ya. Jadi kita lebih kesian lagi pada pembantu itu. Akhirnya dia kerja pada kami 65 tahun. Jadi ada ketertarikan darah, kata mendiang ibu saya. Jadi saya pikir ini bisa dong saling tertarik, tapi nggak, jembatannya udah putus. Yang melahirkannya kan udah meninggal. Pertanyaan kedua singkat saja soal Lili. Itu memang jelas dia dijadikan Yuganyanfu, comfort woman. Tetapi dalam buku ini sama sekali tidak digambarkan penyiksaan yang dia alami sebagai comfort woman. Mengapa Ibu Hana tidak merambah itu, tidak mengangkat itu lebih grafis lah katakan? Karena ada dua anaknya, jadi bapak itu Tuan Besar menahan diri untuk berbuat galak ya, untuk berbuat kekerasan. Jadi paling dimarahin. Dan lagi Tuan Besar yang itu kebetulan memang sangat sayang kepada Mirah ya, karena Mirah tuh di samping cantik sangat terampil bekerja ya, jadi nggak ada kelebihan. Bukan Mira, Bu Hana, Lili yang diculik Jepang. Oh, I think Mengapa itu tidak diangkat masalah penderitaannya dia sebagai comfort woman tentara-tentara Jepang? kan ada sedikit ya, nggak pusat ke situ. Yang ada orang borokan seluruh badan sakit apa tuh? Zaman dulu kita sebutnya poken, cacar ya. Kan ada yang terus, lalu ada satu yang gila, wanita yang nangis terus lalu dibawa pergi gitu. Yang si Lili kebingungan gitu ngelihatnya. Terus ada, I think ada 2 apa 3 dilukiskan. Saya pikir kalau terlalu banyak nanti pusat perhatian kepada kebun palanya jadi rusak. Cerita sejarah pala. Itu topik untuk buku yang lain ya Bu Hana ya. Ya, saya akan menulis hanya tentang rempah dan perbudakan. Di sini Sriwijaya, also rempah. 800 tahun berdagang dengan Tiongkok, rempah dan hasil hutan. Bagus. Bagus sekali. Nanti beli ya Bu ya. Nanti kita bahas. Iya. Kita silahkan. Anda punya pertanyaan untuk Ibu Hana?
Kan saya bilang sama Ibu, saya mau melamar jadi anggota Kutu Buku. Ibu bilang, Iya. nggak boleh. Silahkan. Boleh. Lili, tuh ada anggota baru. Boleh dong, boleh. Terima kasih. Bu Hana, ini ada pertanyaan dari Inggita. Silakan. Selamat malam. Malam. Mau mengucapkan terima kasih untuk bukunya yang sangat kaya informasi tentang Banda. Juga kayak emosi sampai saya ikut terharu biru, ikut nelongso. Karena riwayat Mirah ini serba kangen ya, karena serba nggak jelas apa yang terjadi ke keluarganya. Ini adalah buku keempat tentang Banda yang saya baca, jadi saya terobsesi sekarang dengan sejarah Banda. Ya, silakan mengunjungi Banda. Sekarang Banda banyak fasilitas. Iya, nggak kayak dulu ya. Sekarang udah bisa terbang ke sana. Ya. Tapi dari semua buku ini yang paling kaya detail tentang kehidupan di Banda, juga tentang kehidupan warganya. Yang membuat buku Mirah ini beda dari yang 3 lainnya, mungkin penggambaran visual juga ada dibahas aroma bau wangi pala. Jadi semua pada penasaran wangi pala itu seperti apa sih. Juga bahasa lokalnya itu sering sekali muncul. Nampaknya Mbak Hana udah fasih bahasa lokal. Nah, apa itu bahasa Banda asli, apa sudah tercampur dengan bahasa bangsa-bangsa lain yang datang atau didatangkan ke Banda? Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari itu adalah bahasa Melayu, aksen Portugis. Karena menarik sekali ya. Waktu saya ke Malaka, saya kenalin. Oh, ini bahasa. Jadi sama ya. Dan bahasa Melayu itu pakai, maksudnya langgamnya tuh langgam Portugis. Kalau misalnya suatu pertanyaan tuh naik ke atas, misalnya ini bisa diminum kah? Gitu. Itu orang Portugis yang bicaranya seperti itu. Jadi yang dibawa waktu penjajahan karena rempah, orang Portugis berbahasa Melayu, tapi lagunya lagu Portugal. Jadi seperti itu. Dan menarik sekali. Jadi mungkin di NTT juga gitu ya, ada langgam yang sama. Ya, hampir di seluruh Maluku. Terus di Afrika, saya pernah ke Kenya. Itu juga begitu, bahasa Afrikanya pakai ya itu suka naik di belakang gitu ya, meninggi waktu titik. Nah, itu gaya orang Latin biasanya. Saya belum nggak tahu bahasa Spanyol ya, tapi bahasa Portugis begitu. Iya, jadi apa namanya? Selain sejarahnya juga bahasanya menarik ya. Iya, kan di rumah saya itu menjadi bahan gurau, berbicara seperti orang Maluku. Karena ibu saya dari Sumatera Timur, waduh, bahasa Melayunya sangat baik. Correct. Ini juga ada bocoran nih dari Mbak Yuli, katanya mau jadi Banda sudah didaftarkan sebagai World Heritage. Terima kasih. Ini saya serius loh. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Hana. Ya? Ya, terima kasih jawabannya. Oh iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Hana bisa ceritakan buku satu lagi tentang yang apa namanya? Mengenai tentang yang lelaki dari Seram itu? Oh, itu Kasim, belum ada. Ya. Insinyur pertanian. Jadi intinya saja apa itu ceritanya? Ya, ada satu orang mahasiswa di IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia tuh kelakuannya memang sudah sangat, kalau kita bilang agamis ya, segala sesuatu berdasarkan agama. Dan dia dari Aceh, jadi pasti Islam. Pada suatu hari dia dapat masa dinas ke Pulau Seram untuk membantu penduduk menghasilkan bibit jagung yang bagus dan bagus berbuah supaya
bisa membantu memenuhi persediaan pangan nasional. Ini tahun 1980. Singkatnya dia dikirim ke Pulau Seram, bagian yang dekat ke Ambonnya. Kita sebutnya Wainital. Nah, 3 orang. Yang 2 orang lagi, orang Maluku, ketika masa dinasnya 8 bulan selesai, mereka pulang ke IPB sampai dilantik sebagai sarjana. Tapi yang namanya Kasim, Insinyur Muhammad Kasim dari Aceh, tidak mau pulang karena dibilang pekerjaan itu nggak berguna kalau belum selesai sudah ditinggalkan. Jadi dia dengan ide sendiri membantu penduduk dengan pengorbanan. Pemerintah nggak mau bayar, kan? Salah sendiri siapa yang suruh tinggal di situ. Jadi dia kaki ayam, nggak pakai sepatu, ke sawah, membangun hutan, membacok hutan, dan yang begitu, memperluas sawah. Terus karena matahari sangat terik, tidak tahan, dia usul, mau nggak kerja malam? Oh, mau. Jadi mau membuat sistem pengairannya, kerjanya malam hari. Pakai apa? Lampunya obor dari daun kelapa. Jadi pioneering ya, mungkin seperti orang Amerika waktu baru datang lawan Indian dulu kali ya. Nah, terus bikin saluran air untuk mengairi sawah, terus menebangi pohon, membuat pupuk dari daun-daun yang sudah tua untuk beberapa petak, lalu ditanami dan hasilnya memang luar biasa. Jadi sangat subur, sangat berbuah, sangat bisa dibanggakan. Jadi penduduk meratap, menangis, Bapak jangan pulang. Tolong diperluaslah sawah yang istimewa ini atau kebun jagung. Jadi dia kalang kabut, nggak ada dana kan. Nah, lalu dia kumpulkan uangnya sendiri, jadi dia hidup hemat. Terus dia pergi ke Ambon, dari Seram ke Ambon tuh dekat, naik perahu rakyat. Terus nanti dia belanja bibit jagung, belanja pupuk untuk rakyat ya. Gajinya sendiri nggak dikirim dari Bogor, dia dianggap membantah udah mesti pulang tidak pulang. Jadi lama-lama 15 tahun tidak ada kabar cerita. Orang tuanya tanya ke Bogor, gini bilang tidak tahu, dia sendiri tidak berkabar. Sampailah pada suatu hari akan diadakan wisuda dari beberapa orang petani dari berbagai daerah. Lalu ada satu men ya, saya bilangnya satu tuan, menantunya Pak Natsir waktu itu, namanya Saleh Widodo. Dia teringat, ini masih ada yang belum pulang, dia aja dikasih Kalpataru. Ya oke. Tapi terus di mana tinggalnya? Tidak ada berita. Jadi Saleh Widodo inilah yang pergi ke Seram dengan alasan mau memeriksa pertanian rakyat, cari-cari alamat. Oh, di sini tinggalnya. Jadi didatengin, diceritakan, kalau bisa pulanglah ke Bogor. Karena keluargamu merindukan, pemerintah Indonesia merindukan. Ya nanti kalau pekerjaan saya sudah selesai. Dia nggak langsung mau pulang. Nanti tunggu selesai. Terus selesainya masih 3 tahun lagi. Bagus ya, baik sekali. Ini seperti reportase, bukan beda dengan Mirah dari Banda yang penuh sejarah dan drama. Ini lebih ke sesuatu yang sedang berjalan terus ya, ongoing gitu. Non-fiction. Non-fiction ya, oke, baik. Memang reportase. Apalagi dia tadinya nggak mau diwawancara. Dia takut ditulis dipuja-puja ya. Kita tidak boleh memuja manusia. Yang boleh dipuja itu hanya Tuhan yang di atas. Hana, saya ada satu pertanyaan lagi dari Natalia. Natalia Subagio. Thank you, Yuli. Belum puas dia? Belum. Semakin malam semakin hot saya biasanya, Bu Hana. Jadi harap maklum aja. Bu Hana, ini ya buku Mirah dari Banda itu selain kisahnya yang menarik, tetapi yang juga menarik bagi saya yakin bukan saya saja, bagi teman-teman lain ini adalah
bahwa Ibu Hana itu sangat prescient, sangat ahead of your time. Karena buku ini kan ditulis atau diterbitkan untuk pertama kalinya tahun 83. Dan pada waktu itu Indonesia Timur kan bagi pemerintah pusat adalah sesuatu yang jauh di sana. Dianggap daerah terbelakang, tertinggal, dan sampai sekarang sih to a certain degree juga masih demikian. Tetapi di dalam bukunya Ibu Hana ini, Ibu sudah menyebut bahwa di Indonesia Timur itu kaya akan berbagai macam mineral. Dan sekarang, berapa tahun? 40 tahun kemudian, pemerintah pusat ya menyadari itu dan ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan mineral itu. Bu Hana melihat perkembangan ini bagaimana? Apakah sikap Ibu tuh kan Indonesia Timur tuh kaya raya, kalian aja tidak tahu, atau bagaimana? Bagaimana Ibu Hana melihat atau menyikapi sekarang kehausan kita akan sumber daya alam mineral di Indonesia Timur, termasuk di Kepulauan Maluku. Dan apakah di dalam dari mata atau sudut pandang Ibu Hana, nasib masyarakat kita itu atau mindset masyarakat kita ini sekarang terhadap kekayaan alam kita di Indonesia Timur itu tidak jauh beda dengan kaum kolonial terhadap pala kita, spices kita 400 tahun yang lalu. Iya, saya waktu itu cuma dengar pendapat dari Pak Des, dan Pak Des tahu dari banyak orang asing tentu mengenai kekayaan logam ya, mineral. Kebanyakan di bawah laut karena pulau di Maluku kan kecil-kecil, kecuali Seram dan Papua. Dan saya sih sederhana dan tidak suka politik ya. Menurut saya, bagaimana kita harus menyikapi kekayaan yang kita miliki, satu-satunya jalan adalah mendidik semua masyarakat, anggota masyarakat, supaya jangan terbelakang ya. Jadi jangan kalau kita secara populer kita bilang jangan bodoh. Jadi harus melek kenyataan, harus tanggap pada informasi yang baru, dan harus bisa mengambil kesimpulan. Mungkin sudah waktunya memeriksa kembali apakah pendidikan dasar yang kita berikan sekarang ini cukup atau sudah baik. Saya dididik di masa lampau ya, dan menurut saya, menurut pendapat saya pribadi, jauh tertinggal ya, kecuali ilmu pasti. Saya memang tidak suka ilmu pasti, jadi nggak memperhatikan. Tapi ilmu sosial pada umumnya sangat ketinggalan. Kekurangan bahan bacaan, kekurangan bahan informasi. Tapi terus saya mau bikin apa? Saya segede gini, nggak mengatur pemerintah. Bahan bacaan itu sangat perlu. Dulu saya mempunyai kesempatan satu tiap 3 bulan boleh ke India. Untuk apa? Untuk beli buku. Gila nggak? Beli buku yang terbaru dari India. Bukunya bagus, lebih bagus dari terbitan Inggris. Halus, berwarna, dan semua tukang bikin ilustrasinya orang Eropa yang digaji oleh pemerintah India. Buku kanak-kanak, buku dongeng, internasional, sejarah, semua dijual. Nama tempatnya kalau nggak salah Connaught Circle. Jadi saya 3 bulan sekali datang ke sana beli untuk diringkes di majalah tempat saya kerja. Tapi sekarang korannya udah tutup. Nah, nggak bisa lagi mempengaruhi para pembaca. Itu sangat ketinggalan. Saya kira anak Indonesia sekarang nggak tahu cerita 1001 malam. Saya dulu setiap malam dapat 1 cerita dongeng sebelum tidur. Cerita 1001 malam.
Belum lagi Winnetou ya, riwayat Winnetou. Belum cerita Tarzan. Banyak deh kalau zaman kuno. Hana, kami di Kutu Buku sangat memahami kekurangan ini ya. Ya. Apalagi di tempat-tempat terpencil, orang-orang yang sangat tidak beruntung gitu. Bahkan berapa kali ya Lili kita kirim buku untuk kelompok itu, dan itu suatu kegiatan ekstra kita untuk supaya kalau ada yang mau nyumbang buku kita kirim kemana gitu. Iya. Ini kita supaya Hana tahu aja. Saya lihat satu tangan, mungkin pertanyaan terakhir ya, Lili. Waktu kita sisa berapa lama lagi? Biasanya 1 jam, tapi kalau masih ditulis 1,5 jam juga nggak apa-apa. Terserah Hana aja. Ya. Masih kuat. Oke, saya persilahkan siapa nih, Mbak Nila ya? Iya, terima kasih. Saya 1 menit aja, tapi saya sangat-sangat susah jelaskan. Saya senang sekali Bu Hana bisa sampai menekuni hanya saya mau menulis tentang rempah saja. Tadi kan kalau nggak salah ya, dan perbudakan. Saya cuma, dan Ibu mengatakan tadi mengenai education. Ibu bicara mengenai beli buku di India. Dan tahun 80-an, saya baru masih S1, baru tingkat 1. Saya masuk tahun 81, Bu. Tapi bidang saya kesehatan. Dan textbook kami tuh terbanyak kami ambil dari India atau Malaysia. Dan itu betul yang Ibu bilang. Walaupun eksakta kelihatannya di nomor 1 kan juga enggak, Bu. Saya di kedokteran. Tapi yang saya tertarik, Bu Hana, kalau boleh, sehat ya Bu, saya mau berguru sama Ibu tentang rempah. Karena terus terang saja, buku tentang rempah untuk anak-anak kita, anak SD, nanti kalau Ibu lihat kurikulum kita, itu bukan sangat tertinggal, tidak ada. Anak kita, 10 dari 10 anak SD di Jakarta, tidak tahu gunanya pala, Bu. Mereka tidak tahu, cuma tahu manisan pala kadang-kadang dapat tadi dari Manado atau dari mana. Mereka nggak tahu kenapa Portugis Belanda datang ke Banda, itu bukan untuk spice-nya, untuk masakan. Tapi pala itu kan dipakai untuk mengawetkan daging, karena mereka nggak punya lemari es, berbulan-bulan berlayar dari Eropa. Dan ini 10 dari 10 anak SD kita tidak tahu, Bu Hana. Anak Jakarta ya. Kecuali anak mungkin British International School atau JIS, mungkin. Nah, jadi kembali, kami berdua, saya sama suami saya membuat satu buku yang sangat sederhana, yaitu mengenal jalur rempah Nusantara untuk anak SD. Dan waktu kami tanya sama orang tuanya, mereka nggak tahu apa gunanya pala, apa gunanya cengkeh. Yang tahu cuma chef-chef Pak William Wongso, atau chef yang membuat ini satu yang eksotik, menjualnya di rumah makan yang mahal, dan hanya untuk konsumsi turis. Jadi sebenarnya saya agak mendidih untuk merasakan, Bu, tahun 80 Ibu nulis buku ini yang begitu detail seperti Ati bilang. Sampai, aduh itu harusnya punya buku masakannya sendiri ya. Saya masih ngalamin nenek saya buat opor ayam pakai fuli tadi, Bu. Saya kira tuh bawang goreng ngambang-ngambang ya di atas opor ayam. Itu masih pakai gitu. Tapi kembali lagi, Bu, sehat saya mau berguru karena kita mesti nulis justru untuk anak-anak SD kita. Iya. Kita kalau yang tua-tua jangan jadiin sejarah tuh eksotik menurut saya. Saya tunggu buku sejarah Ibu yang tadi rempah Nusantara yang dari Sriwijaya. Karena itu saya sama suami jadi terpaksa belajar sejarah. Kami bukan orang sejarah, tapi kami hanya ingin bahwa anak-anak kita tahu tentang rempah. Jadi jangan pala dan cengkeh itu hanya menjadi kutukan atau apapun yang kekayaan kita. Tapi menurut saya tulisan Bu Hana mungkin harus ada yang menuliskan dalam bahasa anak-anak, dalam bahasa yang sangat ringan tentang mirah ya. Di mana mungkin yang ngeri-ngerinya agak kita buang ya Bu, tapi satu romantisasi pala sebagai yang lebih saintifik gitu loh Bu. Jadi di kesempatan ini saya sama suami kapan ketemu Bu Hana mau berguru untuk nulis, ini buku kami udah ada di Amazon.com versi bahasa Inggrisnya, kami bilingual, sudah dibeli oleh Dirjen Kebudayaan, dan ini sangat sederhana mengenai jalur rempah Nusantara di mata anak SD. Jadi terima kasih Bu Hana, terima kasih Lili untuk menghadirkan Bu Hana di malam ini. Kembali lagi saya sangat-sangat bersyukur ketemu Bu Hana. Bahwa yang saya ketahui bisa dibagi ke orang lain, it's a good experience. Terima kasih. Ya, sehat ya Bu, ketemu mudah-mudahan. Kan saya mau jadi anggota. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari siapa ini? Mbak Irena ya, saya belum kenal.
Selamat malam, nama saya Irena, saya di Jakarta, bisa kedengaran? Dengar Bisa. jelas. Tapi Ya, tidak bisa sebentar. melihat. Sebentar, saya nyalakan kamera. Ya, ini. Selamat malam Bu Hana, saya salut dengan bukunya. Menurut saya, sampai lupa kacamata saya di sini. Menurut saya dari semua buku yang saya baca sejak saya join Kutu Buku ini, buku ini adalah yang paling saya amazed ya. Selain ceritanya menarik, risetnya tentu dalam, ini yang saya amazed banget adalah buku Ibu ini adalah menurut saya pribadi, buku yang dibahas oleh Kutu Buku yang semestanya paling lengkap. Ibarat kosmik sampai bintang-bintang kecilnya pun Ibu deskripsikan semua lengkap. Saya sampai tidak perlu berpikir atau membayangkan ada hal-hal yang kurang yang digambarkan tuh nggak ada, semua lengkap gitu. Ini yang sangat berbeda dibanding dengan buku-buku lain yang dibahas oleh Kutu Buku. Menurut saya ya, kosmiknya lengkap sekali. Semua tokoh Ibu gambarkan lengkap sifatnya, latar belakangnya, segala sesuatunya. Saya ada satu pertanyaan. Tadi saya sambil di jalan, jadi saya nggak tahu apa udah dibahas atau belum. Pertanyaan saya, motivasi paling utama apa dari Bu Hana untuk menulis buku Mirah dari Banda ini? Motivasi atau tujuan yang paling menjadi kegelisahan sekali bagi Bu Hana untuk menulis buku ini. Terus kedua, saya ada pertanyaan dari halaman, sebentar Bu. Dari halaman, Ibu lagi di perpustakaan baca di Tebet ya, saya kenalin belakangnya. Ya, ada aku, ada Win, ada Bu Ita Siregar, Ibu Yatim. Iya, saya follow Instagram baca di Tebet, jadi saya hafal sama gambarnya. Saya juga pernah lihat Ibu pernah bikin acara juga di situ ya, baca di Tebet. Ini saya di sini lagi ada saya, Bu Debra Yatim, Bu Ita Siregar, Stebi Julionatan, lagi ada beberapa teman penulis ngumpul dengan Bu Hana dari tadi sore. Lanjut Bu. Ada join dong. Ini di halaman 115, kalau Ibu masih pegang bukunya, sorry sebentar, saya sambil pegang buku ya, jadi kameranya. Di halaman 115, pada tahun 1778 terjadi bencana alam yang besar, lalu company mengeluarkan kebijakan kemudahan yang dinyatakan berlaku selama 10 tahun. Di halaman 116 itu ditulis kemudahan ini dinyatakan berlaku 10 tahun dengan harapan para perkenir beroleh peluang memulihkan perkebunan mereka. Apalacur 10 tahun sesudahnya kebun pala masih seperti itu. 10 tahun kemudian berarti itu kan tahun 1788 ya. Yeah. Tetapi lalu di bawahnya, paragraf bawahnya, belum sampai 1788, 1784 sudah terjadi kebakaran di berbagai kampung yang dimana penyebab kebakaran tidak pernah diketahui, namun company mencurigai perkenir dan para budak mereka. Ini apakah belum 10 tahun pun mereka sudah hendak memberontak pada company, atau ini suatu kebetulan saja? Karena kalau saya baca urutannya dibilang ada bencana alam, lalu disediakan kemudahan untuk 10 tahun, tapi belum 10 tahun, dan kan setelah 10 tahun itu segala macam kemudahan itu dihentikan ya, tapi sebelum kemudahan itu dihentikan di tahun ke-10, belum nyampe tahun ke-10, company sudah mencurigai bahwa perkenir dan para budak hendak melawan company. Ini bisa tolong dijelaskan, saya agak bingung di bagian ini gitu Bu. Terus
Satu Bu, saya nggak bisa ingat nanti. Ya itu dulu deh Bu, itu dulu. Ya. Sebenarnya sepanjang masa ya, jadi nggak 10 tahun atau 1 tahun atau sekian tahun, sepanjang masa para perkenir itu selalu menyelundupkan pala dan cengkeh kepada para pembeli asing. Biasanya orang India atau orang Tionghoa atau utusan dari bangsa itu Belanda ya, orang Inggris. Jadi itu tahun-tahun disebut untuk melukiskan bahwa sebetulnya tidak urut dan tidak perlu menyebut tahun karena sepanjang masa setiap tahun itu terjadi penyelundupan dan kedua belah pihak tutup mata ya. Pimpinan VOC tutup mata, yang punya perken juga tutup mata karena yang diperoleh meskipun sudah dicuri masih cukup besar. Jadi mereka malas untuk berperang lagi setiap tahun. Jadi didiamkan saja. Cuman saya pikir nggak usah ditulis lah, itu akal-akal orang serakah, tidak mempengaruhi pikiran kita. Jadi saya tidak masukkan. Saya tulis aja kekacauan perhitungan. Perhitungan ada 1778 dan belum 10 tahun udah kacau, like that. Oke, Bu. Lalu motivasi utama Bu Hana dalam menulis novel ini, kalau boleh tahu apa, Bu? Atau motivasinya atau misinya atau tujuannya? Tujuannya memperkenalkan satu, bahwa rempah itu bukan cerita dapur, tapi yang melukiskan sejarah manusia berdarah-darah rempah. Saya juga baru tahu setelah bisa baca buku bahasa Inggris tanpa orang tua, tanpa bimbingan orang tua. Dan saya sendiri terkejut, oh kayak gitu ya. Seperti misalnya Magellanes, saya baru baca buku segini tebalnya, itu dapat hadiah, cerita tentang Magellanes. Ternyata Magellanes itu bukan mau kelilingin dunia yang bulat, tapi mau mencari negeri rempah. Dia bilang saya nggak mau lewat timur, saya mau lewat barat. Yang terus dia ketemu benua Amerika yang di selatan, terus sampai ke Guam kan, Pasifik. Dari situ ke Filipina. Jadi dia sebetulnya mencari rempah. Kalau nggak salah nama armadanya juga Armada Mencari Rempah, tapi bahasa Spanyol ya, saya nggak bisa tiru. Nama armadanya aja udah pencari rempah. Jadi saya kok baru tahu sekarang setelah baca buku yang segini tebalnya. Semua detail ada di situ, termasuk Cheng Ho, termasuk Marco Polo ada di dalam buku itu. Oh, jadi kita terbengong-bengong. Wah, kalau begitu kita nih nggak punya pengetahuan ya dalam hati saya. Dan itu mungkin suatu hari saya ingin usul agar buku Magellanes itu diterjemahkan. Bagus sekali. Dan yang dicari itu ternyata Indonesia. Bukan dia mau cari dunia yang bulat itu. Penulisnya siapa, Bu Hana? Pardon? Penulisnya siapa buku itu? Lawrence Bergen. Terbitan mana ya? Saya kebetulan udah lupa. Nanti tolong di-share, bagikan kepada di-share. Iya, tapi mungkin kita bisa cari di mana di perpustakaan. Ya, nanti kalau saya pulang saya beritahu Ibu. Mungkin saatnya kita mengakhiri. Ada pertanyaan satu yang menarik sekali lagi dari Natalia. Apakah Hana pernah minta Pak Des Alwi membaca buku Mirah dan apa reaksinya terhadap buku ini? Pak Des nggak usah diminta, akan baca sendiri. Dia juga kutu buku. Jadi sudah baca Mirah dari Banda? Ya. Dan dia bilang good luck, mudah-mudahan laku. Saya sendiri suka. Saya bilang, saya di Indonesia nggak mungkin bisa mengharapkan bestseller ya, karena orang Indonesia kan nggak senang baca. Maka itu ada kutu buku Hana. Tapi buku Hana kan sudah diterjemah. Sorry? Mau tanya aja. Baru ke bahasa Inggris. Ya sudah kan? Dan sudah kita
oleh Lontar itu Ya. dipamerkan di beberapa festival, apa namanya, fair ya, misalnya di Frankfurt. Frankfurt Book Fair, banyak yang beli. Jadi memang Hana benar, itu di sana lebih tertarik pada sejarah, khususnya sejarah di Asia Timur, khususnya di Indonesia, khususnya tentang rempah. Iya. Ya, ada sesuatu yang mau dikatakan oleh Mbak Yul, aku cuma ingin mau tanya sebentar aja. Apakah Boleh, Mbak boleh. Hana sudah pernah kembali ke Banda setelah Pak Des Alwi tidak ada? Dan Sudah. apakah Banda berubah Ya. atau tidak? Ya, 3 silakan. tahun yang lalu. Tapi ya udah lain ya. Kalau dulu kan tamunya Pak Des, segala macam kendaraan dan ini dan itu serba mudah, tinggal ucap terus diselenggarakan. Kalau sekarang nggak ada Pak Des, terus anaknya lagi sakit, hotel mereka juga dalam perbaikan, jadi agak susah. Saya ingin menuliskan riwayat hidupnya Perkenir yang terakhir itu, yang sekarang sudah jadi warga negara Indonesia. Dia tuh berapa ya, kali 10 generation tinggal di Banda. Dan bagus sekali ceritanya tentang kebun pala. Kalau masih ada umur sih saya mau mewawancarai mereka. Kami tunggu hasilnya, hasil buku itu, Bu Hana. Mungkin saya akhiri ya sesi ini dengan Bu Hana. Saya atas nama Kutu Buku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu Hana yang sudah diluangkan untuk menceritakan, untuk terima kritik dan analisa kita, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam acara buku lainnya. Mungkin yang ketiga itu. Maimunah Cengkeh. Oke, baik. Mbak Yuli mau foto dulu Mbak Yuli. Saya katanya mau foto bersama ya. Tapi mau pamerin bukunya. Oh, bukunya dengan sekalian. pameran bukunya supaya Siapa yang ambil foto? Yang bisa foto ini bagaimana? Mau difoto Saya bersama? nggak tahu. Saya nggak bisa. Inggita aja, Inggita. Inggita ada? Masih ada? Siapa yang bisa foto? Siapa yang bisa aku foto? coba. Biasanya aku bisa, Oke. aku nggak bisa dengan kamera, dengan komputer ini. Aku foto pakai tangan kiri nih ya. Oke. Coba bukunya udah pada naik belum? Ini ada 2 halaman, jadinya harus satu persatu. Bentar, satu kali lagi ya. Oke. Terima kasih. Satu lagi, kalau ada yang hari ini bergabung pertama kali dan ingin bergabung untuk berikutnya, tolong kasih tahu ya supaya kita bisa add di ininya di grupnya. Nanti dapat apa namanya info-info tentang jadwal kegiatan. Jadi sebulan Ya. sekali kita bertemu. Mungkin tahun depan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Hana, sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih malam semua. Malam. Malam. Terima kasih Bu Rambe. Hana, saya telepon nanti ya. Iya.